96.3 FM LP Radio Gema Sudirman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bareng saya Titin ya di Ngegosip Ngobrol Asik seputar ibadah puasa. Dan masih dengan tema yang sama, kerukunan antar umat beragama. Dan masih dengan narasumber yang sama, sudah rawuh ke studio Gema Sudirman, Pak Kiai Zainal Mutakin SSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih, untuk temanya masih di bidangnya Pak Zainal nggih, kerukunan antar umat beragama. Cuma nanti kita fokusnya subtemanya ke kerukunan pemerintah dan umat beragama. Nggih, monggo untuk prolognya nih Pak. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, saya banggakan para pendengar radio LPP Gema Sudirman dimanapun berada, khususnya di wilayah Purbalingga, dan tidak lupa menyapa rekan-rekan penyuluh yang ada di wilayah Kaligondang, yang semoga selalu dalam kondisi sehat. Tidak lupa presenter kita yang sudah banyak fansnya sekali, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan tidak lupa ucapan alhamdulillah kami ucapkan, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan. Baik, para pendengar yang kebetulan hari ketiga, karena ini saya menyampaikan tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama kemarin kerukunan intern umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan ini yang ketiga kalinya. Sebenarnya masih ada satu kali tapi sudah beda tema besok. Ya, fikih puasa. Ya, dan untuk tema pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan adalah kerukunan pemerintah dengan umat beragama. Baik, ayat yang berkaitan dengan pemerintah atau ulil amri yaitu Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha sami'an basira. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 58. Pada ayat lain memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri, seperti dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, di sini tadi ada tentang kerukunan umat, pemerintah dengan umat beragama. Yang jelas, apa sih pemerintah tugasnya untuk melindungi kerukunan umat di antara umat beragama? Yang jelas, kewajiban negara yang pertama adalah dalam negara berdasarkan Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar yang menjunjung tinggi sesuai dengan rumusan pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945 yang tercakup dalam bab agama. Maka wujud penghormatan kepada sila itu adalah penghormatan pada nilai-nilai agama dan pengamalannya. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, agama dan pengamalannya dijunjung tinggi. Negara berkewajiban untuk menciptakan harmoni hidup berbangsa dan bernegara. Berkembangnya kerukunan hidup beragama, saling pengertian antara agama dan antar pemeluk agama, serta toleransi beragama. Itu sebagian dari kewajiban negara untuk menaungi para umat beragama. Kemudian yang selanjutnya itu dalam kaitan dengan kemerdekaan beragama. Dalam kaitannya dengan kemerdekaan beragama dikembangkan asas kemerdekaan memeluk agama, kemerdekaan beribadah untuk menurut agamanya, kemerdekaan berhukum sesuai dengan hukum agamanya. Dalam kaitan dengan kemerdekaan beragama dikembangkan kesadaran berbeda dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menerima kenyataan juga berbeda, ya, karena antara agamaannya. Tapi ya nanti di akhir pun akan kita bahas dari pemerintah, perannya itu nanti akan berkewajiban mengelola dan cermat, adil, penuh arif, bijaksana dalam konsep bahasa kita ya, kalimatin sawa, yang terasal dalam Quran surat Al-Imran ayat 64, yaitu tentang tugas dan peran negara atau pemerintah adalah merukunkan semua warganya antara satu sama lain. Begitu juga antar pemerintah dengan umat beragama yang lain. Paling tidak memfasilitasi mereka untuk mengadakan musyawarah, urun rembuk, dialog, agar tidak terjadi keresahan dan kesalahpahaman di antara umat beragama. Dalam konteks pembinaan ini, pemerintah melalui Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Yang telah mensponsori pembentukan wadah antar umat beragama dikenal dengan Forum Komunikasi Umat Beragama. Ini pas awal siaran memang ada yang bertanya apakah di Purbalingga ada FKUB itu dari pusat sampai bahkan kalau yang jalan itu sampai tingkat kecamatan itu ada. Ya, FKUB. Di mana di FKUB itu semua wakil dari agama resmi yang diakui pemerintah duduk dalam kepengurusan tersebut, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga tingkat nasional. Kedua, membentuk forum dialog seperti yang ditawarkan oleh Az-Zumati Az-Zahro dengan meminjam konsep Kimbal 1000 tahun 1995. Ada 5 kegiatan tingkatan dialog yang perlu insentifkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Itu yang pertama, dialog parlementer, yakni dialog melibatkan ratusan peserta yang datang dari berbagai unsur masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional maupun internasional. Yang kedua, dialog kelembagaan atau institusional dialog, yakni dialog di antara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini sering dilakukan untuk membicarakan dan memecahkan masalah-masalah mendesak yang dihadapi umat agama yang berbeda. Selain itu, dialog kelembagaan juga berusaha menciptakan dan mengembangkan komunikasi di antara wakil-wakil kelembagaan dari organisasi-organisasi berbagai agama yang diakui pemerintah, yakni Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, kemudian Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Parisade Hindu Dharma, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia atau sering disebut Walubi. Itu terkait tentang yang kedua. Kemudian yang ketiga, dialog teologi. Dialog teologi ini mencakup pertemuan-pertemuan baik reguler maupun tidak untuk membahas persoalan-persoalan teologis dan filosofis.
Dalam dialog-dialog semacam ini, tema yang diangkat misalnya pemahaman kaum muslimin dan Kristen tentang Tuhan masing-masing, sifat wahyu ilahi, tanggung jawab manusia dalam masyarakat dan sebagainya. Dialog-dialog teologis seseorang dalam konteks pluralisme keagamaan, dialog-dialog kemudian dan umumnya ya yang bersinggungan menyatukan konteks suatu masalah dilihat dari segi agama masing-masing. Jadi nanti ditemukan titik temu lah untuk mengatasi masalah di agamanya masing-masing. Kemudian yang keempat, dialog dalam masyarakat. Dialog dalam kategori ini pada umumnya konsentrasi pada penyelesaian hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan yang menjadi perhatian bersama. Misalnya hubungan yang lebih patut antar agama dan negara, hak-hak minoritas agama, kemiskinan, masalah-masalah yang muncul dari perkawinan antar agama, pendekatan yang lebih pantas dalam penyebaran agama atau nilai-nilai agama dalam pendidikan. Kemudian yang kelima, dialog kerohanian. Dilihat dari namanya dialog kerohanian. Ya, dialog seperti ini bertujuan untuk menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama dalam bentuk dialog spiritual yang mungkin melalui aspek esteris agama seperti ditawarkan misalnya ya, dalam permasalahan-permasalahan agar terjadi saling pengertian lah antar umat agama yang berbeda, bahkan bisa juga terhadap agamanya mereka sendiri ya, untuk lebih jadi tidak ada salah paham dalam memahami sebuah agama gitu. Ya mungkin seputar itu terkait penyampaian pada hari ini. Jadi tentang kerukunan pemerintah dan umat beragama ya, intinya harapan kita selaku umat beragama adalah pemerintah itu bisa istilahnya memfasilitasi apa yang menjadi keinginan para umat beragama sehingga tidak terjadi perselisihan atau bahkan sampai terjadi konflik yang itu sampai konflik membesar, sehingga setiap agama yang ada di Indonesia itu merasa terjamin dan terlindungi oleh negara gitu. Ya, mungkin itu Mbak yang bisa hari ini kami sampaikan. Mungkin ada bisa dilanjutkan atau ada yang sudah pertanyaan masuk? Ada, sudah. Ya. Ini sebelum ke pertanyaan yang sudah masuk, saya dulu yang mau bertanya nih Pak. Oh iya, moga-moga. Ini tadi kan ada 5 dialog gitu ya Pak. Nah ini untuk di Purbalingga sendiri, apakah kelima dialog itu sudah berjalan atau seperti apa? Iya, kalau di Purbalingga itu sudah jalan alhamdulillah, dan itu sudah rutin di bawah naungan Kementerian Agama. Setiap acara itu yaitu FKUB, dialog interaktif ya, semacam kayak ya kadang-kadang kita membahas bagaimana sih konsep suatu ibadah. Contoh ya, sempat kadang-kadang juga ada terjadi ya contoh kecil lah, salaman ada yang boleh, ada yang enggak dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kalau kita kaitkan itu kan salaman juga merupakan budaya asli Indonesia itu sendiri. Cuman kadang-kadang ya itu ada yang menasibkan ya bukan mahram dan lain sebagainya lah, kemudian nggak boleh salaman. Itu ternyata dikaji secara dengan agama-agama pemeluk lain, ternyata ya tetap dibolehkan sama, bahkan itu merupakan sudah kebiasaan. Jadi ketika itu pun bersalaman, walaupun kadang ada yang salam langsung atau dengan model simbol dengan simbol tangan. Nah ini pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Pak Arif Hakim. Ini Pak Arif Hakim di Bobotsari. Assalamualaikum, selamat pagi Gema Sudirman, selamat pagi ngegosip. Arif Hakim di Bobotsari mau bertanya kepada Pak Kiai. Ini kan pemerintah hadir dari pusat sampai ke daerah yang paling
rendah, yaitu bisa tingkat kecamatan ataupun desa. Ya. Nah, pertanyaan saya, pemerintah di sini siapa saja? Terima kasih. Oke. Ya, untuk pemerintah di sini lebih terwakili oleh Kementerian Agama. Agama. Seperti yang saya sampaikan, melalui Kementerian Agama, dan sekarang kan juga ternyata saya sendiri pun ya, ketika dinamakan Kementerian Agama, tapi kan seolah-olah Kementerian Agama itu cuma punya umat Islam. Iya, Nah, betul. ya ini yang sedang digalakan atau itu kan oleh Gusman, itu memang Kementerian Agama selalu ketika beliau berpidato pasti Kementerian Agama itu milik semua agama. Ya. Nah di sini, nah makanya ada kayak kita di penyuluh sendiri sekarang juga udah ada tambahan personil dari non Muslim, Mbak, ya, dari umat Kristen ada. Nah kemudian untuk yang menjembatani itu ya memang sekali lagi pemerintah. Nah kemudian sampai di tingkat, nah, sebenarnya malah sudah sampai ke penjuru pelosok itu, karena di situ ada ujung tombaknya Kementerian Agama, yaitu penyuluh agama Islam. Ya, baik yang sekarang lagi ada yang sudah fungsional, ada yang P3K, dan masih ada yang non PNS. Ya. Makanya kemarin juga saya menyampaikan, bahkan kalau wilayah jenengan itu bahkan mungkin desanya ada penyuluhnya, tinggal konsultasi saja terkait seputar kerukunan umat beragama atau bahkan masalah-masalah lain. Gitu. Jadi hadirnya pemerintah itu yaitu melalui Kementerian Agama, dari sampai pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat itu desa. Yaitu diwakili yaitu garda terdepan yaitu penyuluh agama Islam. Gitu. Untuk setiap wilayah di kecamatan itu penyuluhnya ada berapa orang ini, Pak? Untuk itu 8. Iya, satu kecamatan. Iya, awal-awal itu 8, kemudian ada yang masih 8, ada yang sudah berkurang, yaitu karena kemarin tahun 2022 ada formasi P3K. Yang itu kan ada yang terbawa. Tapi penempatannya tidak di kecamatan sendiri. Ya seperti saya awal-awal saya ditaruh di Kebumen malah. Ya, Kebumen itu 5 bulan. Nah, ini pun saya di sana itu benar-benar mendapatkan pelajaran terkait kerukunan umat beragama. Jadi di sana malah namanya apa ya, gereja Jawa atau apa di Gombong, itu malah mengadakan semacam pentas seni budaya kerukunan umat beragama. Jadi semua kesenian itu yang dimiliki oleh umat beragama ditampilkan bersama-sama, baik dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen, semuanya itu difasilitasi. Bahkan tidak sekedar itu pementasan semalam suntuk. Iya. Itu momennya pas momen apa itu, Pak? Apa kalau itu kebetulan ya, kalau saya identifikasi memang rutin. Iya. Ya untuk ya memang di situ memang wilayahnya sudah perkotaan juga, secara religiusnya juga banyak sekali, hampir semua agamanya ada di situ. Beda dengan kayak kita kan di wilayah Purbalingga, memang kayak di wilayah saya di Kaligondang ya paling berapa persennya lah. Ya, kalau di situ memang udah ada yang memang sudah kota, ya udah ada Konghucunya, ada apa. Tapi memang itu sangat penghargaan suatu luar biasa. Dan insya Allah kemarin juga kita bersama teman-teman insya Allah pengen mengadakan yang seperti itu. Tapi momennya juga harapannya pas hari jadi Kabupaten Purbalingga atau pas HUB Kemenak ya di tahun 2025 begitu. Ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi ini, Pak. Ya. Ini acara yang bagus. Program yang bagus juga. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Ida. Ada di Bodas Karangjati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida, ada di Bodas Karangjati. Sedikit bertanya, tadi disebutkan oleh Pak Kiai bahwa di Purbalingga itu ada FKUB. Nah, pertanyaan saya, aktifkah
FKUB yang ada di Purbalingga. Kemudian sebetulnya kalau boleh saya tahu tupoksinya apa ya Pak? Terima kasih. Nah, baik, untuk pertanyaan yang sangat baik pertanyaannya, dan itu sangat membuat kita kritis. Dan apa, kalau FKUB sendiri Purbalingga alhamdulillah aktif, dan event pertemuan tersebut juga jalan ketika ada, apalagi sekarang ditambah lagi itu yang tadi moderasi beragama juga hampir ya masih satu itulah, masih program Kementerian Agama yang tujuannya adalah seperti kerukunan umat beragama, yaitu menaungi semua agama, dalam arti untuk kalau masalah kerjasamanya bidang apa tadi sudah saya sampaikan adalah untuk menampung aspirasi dari para pemeluk agama untuk didialogkan. Mungkin ya tadi saya sampaikan bagaimana sih agar contoh agama Islam dalam merayakan itu tidak mengganggu pemeluk agama lain. Sebaliknya dari agama yang non Islam itu ketika melaksanakan itu jadi ada semacam sekedar informasi bahwasanya apa sih menjadi Islam harus segini begini ya, minimal nanti melalui FKUB itu akan disampaikan dari pemeluk itu kan. Tadi saya sampaikan ada Persatuan Gereja Indonesia, ada persatuan dari Walubi. Nah, kemudian dari situ nanti dari para pemuka agama itu bisa nanti menyampaikan kepada pemeluk atau istilahnya dalam Islam jamaahnya mereka masing-masing. Jadi memberikan pemahaman, tidak sekedar ya kadang-kadang mengkritisi apa sih tujuannya itu ya, karena kita mungkin lain agama kan tidak akan begitu masuk terlalu dalam. Kenapa itu ya otomatis yang perlu menyampaikan adalah mereka yang sesama satu agama. Gitu. Tadi Pak Zainal ngendika bahwa sebetulnya Kementerian Agama itu ngurusi semua agama, bukan cuma Islam ya, tapi kenyataannya kan memang masyarakat masih taunya ini cuma milik agama Islam seperti itu. Nah, ini upaya-upaya untuk mensosialisasikan bahwa Kementerian Agama itu milik semua agama ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri seperti apa ini Pak Zainal? Ya, seperti yang beredar di media sosial, berita media cetak itu kita tetap satu komando mengikuti arahan dari Gus Menteri, yaitu beliau kepala Kementerian Agama. Yang jelas ya memang masih terjadi pro dan kontra. Sebenarnya harapannya memang ya kadang-kadang juga saya sendiri ketika di tingkat bawah lapangan memang itu kesulitan ketika memang mendata jumlah penduduk desa A secara agama. Dan kebanyakan ternyata seperti saya sendiri kemarin ternyata nggak tahu-taunya kan orang habis merantau. Nah, ketika itu ternyata tidak terasa tetangga satu RT saya itu ada yang muslim. Ternyata habis perantauan dia ternyata setelah perantau itu dia berubah agama, yaitu mu'alaf. Kadang-kadang bukan mu'alaf, malah keluar dari Islam. Nah itu ternyata ada akhirnya nggak tahu bahwasanya kemudian. Nah itu juga apalagi saya kan bulan di pedesaan lah, kadang-kadang itu terkendala juga ketika dia mau beribadah itu akan jauh, malah kadang-kadang sampai ke Purwokerto, ke kota ya. Iya gitu. Tapi memang dari ketidaktahuan itu, karena tahunya ya mungkin karena kebiasaan kita di desa ya biasanya kebanyakan ya semuanya Islam. Ya, tapi ternyata tidak terasa di situ ada. Jadi intinya ya kalau mungkin di ranah pusat sih ada contoh masyarakat, ada dirjennya sudah ada Kristen, Katolik lengkap. Tapi kalau baru di ranah kabupaten ya sementara untuk yang sudah terrealisasi adalah penyuluh dari non muslim sudah ada.
Ya mungkin kedepannya nanti pun kalau memang terrealisasi KUA yaitu kantor urusan semua agama, Agama. Nggih, bukan kantor urusan asmara lagi ya. Jadi nanti kayak orang yang mau Iya, ke KUA, mau konsul jadi bisa ya Pak ya, iya, karena mm-mm, sudah tahu iya, ternyata bisa untuk konsultasi mm-mm, dalam urusan agama, iya, bukan cuma menikah saja. iya, Baik, kita break dulu nggih, Pak monggo. Zainal, nanti kita lanjut kembali. Tetap di 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman. Seperti hujan basahi bumi, hapuskan kemarau panjang. Seperti mentari terbit di tiru, gelap terkilas terang. Seperti duka yang pasti berlalu, seperti malam kan pergi, seperti tangismu yang pasti terhenti. Tersenyumlah, jangan menyerah. Tiadalah di hidup yang abadi rasa cinta, duka, bahagia, semua kerana kasih sayangnya. Air mata, tawa bahagia. Tersenyumlah wahai sang jiwa, suka duka adalah karunia. Temukan indah rasa di jiwa, hati yang bersyukur dan temukan bahagia. Tersenyumlah wahai sang jiwa, suka duka adalah karunia. Temukan indahnya rasa di jiwa, hati yang bersyukur dan temukan bahagia. Seperti hujan basahi bumi, hapuskan kemarau panjang. Seperti mentari terbit di tiru, gelap terkilas terang. Seperti duka yang pasti berlalu, seperti malam kan pergi, seperti tangismu yang pasti terhenti. Tersenyumlah, jangan menyerah. Tersenyumlah wahai sang jiwa, suka duka adalah karunia. Temukan indahnya rasa di jiwa, hati yang bersyukur kan temukan bahagia. Tersenyumlah wahai sang jiwa,
walafiat. The best songs on the radio. This is my only favorite station. 96.3 FM. Membangun negeri dengan informasi. LKPR Radio Gema Sudirman. Pernahkah kau sadari hidup takkan mungkin terulang kembali. Tak ada yang abadi. Waktu kan menjemput kita kembali di ujung hari. Persiapkan dirimu. Sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami memberi tanpa berharap untuk kembali? Oh, jagalah hatimu, janganlah bersedih karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Waktu kan menjemput kita kembali di ujung hari. Persiapkan dirimu. Sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami memberi tanpa berharap untuk kembali? Oh, jagalah hatimu, janganlah bersedih karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Jagalah hatimu, janganlah bersedih karena semua masalah ini harus dihadapi. Ikhlasnya dirimu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Harus dihadapi. Ikhlasnya hidupmu, amal ibadahmu, baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Baik dan burukmu, Tuhan yang tahu. Ya, kawan Sya masih bersama saya di Ngegosip, ngobrol asik seputar ibadah puasa.
Ya, dan Pak Zainal ini waktunya ternyata sudah 54 menit lepas dari jam 9 pagi, nggak kerasa Oke. ya Pak ya. Iya, nggak Ini apa-apa. ada satu pertanyaan, dua dua pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Nah, Assalamualaikum Pak Kiai, saya Iko, ada di Purbalingga aja. Ini mau bertanya, apa sih yang bisa merusak kerukunan antar umat beragama, khususnya antara pemerintah dan umat-umat beragama lainnya? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang cukup bagus. Ya, apa sih sebenarnya yang bisa merusak kerukunan umat beragama? Yaitu ya kadang kebijakan pemerintah tidak melihat dari sisi apa pemeluk agama yang ada. Contoh contoh kecil lah, kadang-kadang seperti kemarin waktu COVID, sebenarnya pemerintahnya benar, cuman pemeluk agamanya yang nggak mau mengatur, ada aturan itu yang Oke. kemudian dianggap menjadi konflik keterusan, tapi insya Allah tidak menjadi konflik yang berlamaan. Tapi intinya yaitu perlunya melalui forum FKUP didialogkan, ini pemerintah ada kebijakan seperti ini, kita tiba-tiba ketika pemerintah memberikan kebijakan tanpa ada dialog dulu di antara forum agama, akhirnya akan menjadi perselisihan itu. Intinya hal-hal yang biasanya akan menjadi itu yang merasa salah satu agama itu akan dengan kebijakan pemerintah tersebut merasa dirugikan begitu. Tapi kalau mungkin setelah dialog dulu di antara forum FKUP, insya Allah tidak akan terjadi permasalahan di pemeluk agama antar umat beragama begitu. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini dari Mas Udi. Mas Udi ada di Padamara. Saya mau bertanya kepada Pak Zainal. Pak Zainal kan salah satu penyuluh agama Islam yang ada di Purbalingga. Yeah. Nah, ini tadi bercerita bahwa di desanya itu ternyata ada yang non-Muslim. Nah, untuk menjaga kerukunan umat beragama yang sedang dibahas, untuk umat yang tadi bisa dikatakan sebagai kaum minoritas, apakah tetap dianggap atau diabaikan? Terima kasih. Iya. Oke, untuk kaum yang tadi tetap saya anggap, bahkan sampai anaknya itu sampai anaknya kan belum Islam, sering konsultasi ke saya, ini gimana Pak, masa ibu saya non Muslim, saya mah nggak perlu malu, yang ditakutkan itu kebetulan orangnya udah tua sih. Okay. Takutnya lah nanti ketika mati gimana Pak, ya mati kan ada prosesi dari setiap pemahaman agama masing-masing, ya tinggal hubungi beliau, itu seringnya ibadahnya dengan Kristen apa, kadang ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Gitu. Jadi itu walaupun bukan harus kita tidak tahu menahu, tapi ya minimal tahu agama Islam Kristennya Kristen apa gitu. Iya. Dan alhamdulillah tetap kita hormatilah, kita naungi kemarin kayak semacam administrasi kependudukan juga kita tetap kawal dan tetap kita jaga kerukunannya. Ya kadang-kadang karena dia sudah sedikit tua, kadang-kadang ketika itu juga banyak yang cerita, anak-anak muda, gimana Pak, ini saya diajarin seperti ini. Nah ya biarkan saja, ngomongnya orang tua, yang penting jangan sampai bujuk wajar. Tapi kalau sudah mungkin ya sempat kadang-kadang juga sempat cerita itu sedikit-sedikit bercanda, kayak kemarin itu ada malaikat enggak sih di agama jenengan? Ya tetap ada gitu. Ya mungkin itu ya, tetap insya Allah kita tetap bisa menjaga dan tetap menghormati lah, walaupun dia sudah sepuh tetap kita hormati, dan insya Allah tetap mengawal, bahkan semoga tidak ada pertikaian itu saja. Baik, sudah 58 menit. Ini sebagai closing statement ini Pak Zainal, pesan-pesan atau kesimpulan di pertemuan kita hari ini. Iya. Monggo. Baik, untuk kebetulan saya ini 3 hari setelah siaran di sini, mungkin banyak kesalahan atau tutur kata. Saya pribadi mohon maaf terkait kerukunan umat beragama. Jadilah selalu menjadi orang yang baik, taatilah selalu agama kita masing-masing,
ya, dan kemudian selalu berbuat baik, karena dimanapun ketika orang baik, insya Allah kita mudah mendapatkan teman, dan insya Allah mudah untuk diterima oleh orang banyak. Begitu saja, Pak. Terima kasih Pak Zainal untuk rawuhnya, untuk ilmunya pagi hari ini. Mudah-mudahan masih ada satu jadwal lagi, tapi di akhir-akhir ya Pak Zainal. Tapi temanya beda. Temanya beda. Baik. Ini juga kemarin pas sama Mbak Lintang ada satu pertanyaan saya pending karena gitu, terkait karena berarti fikih buat puasa. besok nih, buat PR besok. Baik, terima kasih, dan demikian tadi kawan Sia ngegosip kita untuk edisi hari ini, Kamis 4 April 2024. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dari Lintas Timur Kota Purbalingga, Titin pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman, Radio Purbalinggaku. Selamat datang ya Ramadan, kami menyambutmu ya Ramadan. Bulan mulia ya Ramadan, penuh keberkahan ya Ramadan. Puasa, bersedekah, perbanyak ibadah, tadarus, bertahan